Anda kembali bersama kami. Mas Ferry, kami ingin menanyakan, apabila yang disebutkan oleh Ketum Projo ini memang merupakan satu suara dari internal Projo sendiri, ataukah ini diberikan keleluasaan kepada setiap anggota? Apa pernyataan yang bergabung kepada Gerindra? Tentunya kalau pernyataan Ketua Umum bergabung Gerindra itu pernyataan pribadi, tetapi memang dia minta izin kepada pada peserta kongres pada saat itu, dan kemudian yang menjadi menarik adalah karena dia ketua umum 3 periode ini, tentu ya saat kenapa juga dia menjadi ketua umum, karena dukungan penuh. Jadi itu aklamasi, dan aklamasi itu dilakukan tanpa settingan, memang itu dari pernyataan-pernyataan setiap DPD. Jadi tentu karena dia ketua umum mempunyai pengaruh yang besar, ada gerbong yang dia bisa bawa. Tapi di Projo itu sendiri memang terdiri dari banyak partai. Ya, sekjen kami itu, mantan sekjen itu DPP Partai Golkar, ada juga ketua fraksi di provinsi, ketua fraksi Gerindra, teman-teman di bawah itu banyak yang di PSI, ada juga yang di Nasdem. Jadi memang banyak partai. Oleh karena itulah Projo salah satu hasil kongresnya memang memutuskan tetap menjadi ormas yang berpikir dan bertindak secara politik dan bergerak di jalur kerakyatan, dan kami akan terus berada ya untuk bangsa ini, dan tidak di dalam politik formal menjadi partai politik tentunya. Nah, ini relawan apa ormas sih jadinya? Secara organisasi kami ormas, Mas. Justru itu kami bertransformasi agar organisasi kami ini baik ke internal kader-kader yang akan datang maupun masyarakat. Kami mau masyarakat tidak melihat Projo itu hanya melekat pada figur seorang Pak Jokowi. Kami mau masyarakat bukan hanya sebagai melihat bahwa Projo itu relawannya Pak Jokowi, ya, bukan hanya relawannya Prabowo Gibran, tapi kami mau melihat bahwa kami bagian dari masyarakat sipil yang akan bergerak bersama-sama masyarakat Indonesia untuk Indonesia maju, untuk Indonesia 2045. Tentunya pada hari ini dan kemarin tentunya memang kami akan bekerja untuk mengawal dan mensukseskan pemerintahan Prabowo Gibran. Itulah yang diputuskan oleh organisasi kami. Baik, Mas Seno sendiri melihatnya seperti apa strategi politik yang telah diambil oleh Projo ini? Ya, kalau saya ya Mbak pribadi ya, ini kan sebenarnya bukan hal baru gitu ya dalam konteks perubahan afiliasi atau perubahan branding gitu ya, pasca kemudian Pak Jokowi sudah tidak menjadi presiden. Contohnya misalnya yang terjadi dulu kan pernah ada juga, misalnya ada Bang Noel dan Bang Andi Aswanto di Jokowi Mania, itu jauh-jauh hari bahkan sebelum hari ini gitu ya, mengubah dari Joman menjadi Prabowo Mania. Itu kan bukan hal baru, itu sesuatu yang dulu juga pernah dilakukan. Maka hari ini misalnya Projo sudah bukan pro Jokowi, tapi apa nanti maknanya yang ditegaskan ulang gitu kan. Kemudian Pak Budiari berupaya untuk masuk Gerindra misalnya. Nah ini bukan hal baru sebetulnya gitu. Tetapi dalam dimensi yang lain sebetulnya kan, saya ini muridnya Cak Nun, Emainu Najib gitu dulu misalnya. Itu ada 3 cara menilai gitu dalam konteks melihat segala hal itu Mbak. Kalau dulu Cak Nun bilang itu, satu adalah benar atau salah, kemudian baik atau buruk, yang terakhir indah atau tidak indah gitu. Nah dalam koridor benar atau salah gitu ya, nggak ada yang bisa menyalahkan gitu dalam manuver atau strategi yang diambil oleh Pak Budiari atau siapapun itu nggak salah gitu. Benar-benar saja, sah-sah saja untuk dilakukan sebagai bagian dari strategi politik dalam konteks ada penguasa baru dalam tanda kutip gitu ya. Tapi kalau dari koridor baik atau buruk, kemudian indah tidak indah, nah ini kan yang hari ini sedang dibahas rame di masyarakat kita, di netizen kita, melihat bahwa loh ini sebenarnya ceritanya gimana sih, mau dikasih kemudian branding apapun soal nama, itu kan orang sudah melekat dulu Projo itu maksudnya apa, bahkan logonya saja, gambarnya, wajahnya siapa, itu sudah masuk gitu di dalam, merasuk di pikirannya banyak orang gitu. Nah tiba-tiba hari ini ada pergantian kekuasaan dan kemudian ada pola-pola yang diganti. Nah, buat kami itu biasa, bukan hal baru, sesuatu yang wajar-wajar saja. Tetapi menurut saya kok Pak Prabowo dan Partai Gerindra pasti juga sangat dewasa dan
memahami gitu ya dalam konteks manuver dan strategi ini, dan bagaimana menindaklanjutinya saya kira teman-teman Gerindra juga akan sangat paham. Itu wilayah teman-teman di sana. Itu Mbak. Ya, Mas Seno, apakah Anda melihatnya ini bisa menjadi sebuah hal yang perlu diawasi oleh PDIP sendiri? Apa yang diawasi ya Mbak? Saya nggak ngerti juga, karena ya biasa-biasa saja gitu, orang berpindah dukungan, orang berpindah partai, orang berpindah positioning politik, ya bukan hal baru bagi kami gitu. Memangnya sejauh ini Projo bersama dengan kami kan juga enggak juga gitu. Justru malah yang harusnya ditanya adalah teman-teman Projo itu pada saat mengubah ini semua koordinasi nggak sih dengan Pak Jokowi misalnya, yang selama ini itu pakai wajah beliau gitu pada saat di logonya dan berganti, kan itu yang lebih masuk akal. Kalau dengan kami nggak ada ininya, kami biasa-biasa saja. Ini sesuatu yang buat kami ya bukan hal baru, bukan pemandangan baru, dan tidak mengejutkan untuk kami. Itu Mbak. Baik, Mas Reddy, ada restu ataupun arahan khusus dari Pak Jokowi? Ya, khusus untuk perubahan logo, kami tidak meminta restu, ya, karena memang itu keputusan organisasi, keputusan teman-teman semua di bawah. Tetapi ya untuk arahan-arahan politik, ya koordinasi, bahkan sebelum kongres, jauh sebelum kongres ini, kami selalu ya diskusi dengan Pak Jokowi, termasuk ketua umum kami. Ya, beliau Pak Jokowi mengatakan, ya saya bukan presiden lagi, ya silahkan kalian koordinasi minta arahan kepada Presiden Prabowo, ya kalian harus menjalin komunikasi dan minta arahan kepada Presiden Prabowo. Itu sering disampaikan kepada kami, ya konteks itulah kenapa kami ya mau mengarahkan atau melakukan transformasi. Kami tidak meminta persetujuan untuk poin demi poin, tapi arahan secara politik sudah jelas bahwa Pak Jokowi memang menghendaki Projo itu bersama-sama, sebagaimana statement Wapres Gibran, bersama-sama ikut mensukseskan, ikut mengawal pemerintahan Prabowo Gibran. Arahan politik itu sudah sejak awal disampaikan. Jadi sekali lagi, momentum kongres ini itu hanya sebetulnya momentum hanya untuk pernyataan-pernyataan politik saja. Sebetulnya itu sudah dilakukan. Hanya memang ini karena sekali 5 tahunan sekalian suksesi, ya ini menjadi rame seperti ini. Tapi transformasi itu memang sudah keniscayaan yang memang harus Projo lakukan, karena ya nggak perlu ditutup-tutupi. Pak Jokowi memang sudah selesai. Ada keberlanjutan di sini. Ada medan baru perjuangan di sini. Dan kami harus di situ. Baik. Gitu loh. Bang Hensa sendiri melihatnya, apakah masih ada peranan besar dari Jokowi atas perubahan haluan ataupun arah dari Projo ini? Ya itu ada pasti. Saya yakin sekali. Tapi yang penting tadi adalah pernyataan bahwa Projo ini ormas gitu. Jadi bukan relawan. Jadi nggak perlu lagi disebut bahwa ini adalah relawan. Karena begitu tadi ada gabungan unsur kader-kader partai politik, maka nggak bisa lagi dibilang relawan tuh. Ya udah, ini ormas, kita maklumi itu. Ormas perlu hidup, mau merapat kekuasaan, ya kita maklumi juga. Nah sekarang kita bahas politiknya. Kalau tadi koordinasi dengan Pak Jokowi, saya yakin kan sebelum kongres Budi Ari ketemu dulu sama Pak Jokowi. Apa tujuannya kemudian Projo berada di Gerindra? Kalau kita lihat di 2029 kan ada keinginan dari Pak Jokowi untuk terus menjalankan skenario Prabowo Gibran 2 periode kan. Nah saat ini kalau dilihat Prabowo Gibran 2 periode, Gibran ini nggak punya kekuatan di partai politik. Maka masuknya Budi Ari dan kawan-kawan ke Gerindra, kalau memang nanti diterima, itu mungkin bisa melihat dan memperhatikan kira-kira strategi Gerindra gimana, sehingga skenario Pak Jokowi Prabowo Gibran 2 periode ini bisa terjadi gitu ya, atau apapun rencana lainnya. Tapi memang saya lihat kalau dari Projo sendiri, ya memang tujuannya untuk hidup, nggak apa-apa.
secara politik apakah kemudian Gerindra menerima Projo? Pak Prabowo menurut saya sudah sangat dewasa politiknya, pertimbangannya banyak, apakah itu diterima atau tidak, sampai hari ini belum ada komentar dari Gerindra. Bahkan Bang Dasko pun yang hadir saat itu sangat hati-hati mengomentari itu. Saya belum dengar gitu ya. Nah ini kan sebuah sinyal-sinyal bahwa Gerindra juga sangat berhati-hati menerima organisasi yang 2014-2019 menyerang mereka nih. Terus tiba-tiba karena sekarang berkuasa mereka mau masuk gitu. PR saya sih menurut saya buat Projo jangan sampai kemudian Projo ini dianggap ormas benalu. Jadi di mana kekuasaan ada, maka dia akan nempel ke situ. Menginduk pada induk semangnya, numpang hidup. Nah jangan sampai begitu. Caranya gimana supaya tidak dianggap benalu? Saya yakin teman-teman Projo tahu jawabannya. Walaupun saya yakin hari ini belum ada jawabannya. Kira-kira gitu. Nah kita tanyakan apakah benar ada jawabannya atau tidak ada jawabannya. Jangan sampai ini Projo dianggap sebagai benalu. Ditahan ya Mas Freddy. Kami masih akan membahasnya pemirsa sesaat lagi.